Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar modus dugaan pemerasan yang dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Kabupaten Hulu Sungai Utara, HSU, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Modus tersebut memanfaatkan ancaman penanganan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ternyata bersifat fiktif. Albertinus terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis 18 Desember 2025. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Kepala Seksi Intelijen Kajari HSU, Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasidatun, Kajari HSU, Tri Taruna Faryadi. Namun khusus Taruna, penyidik belum berhasil melakukan penangkapan karena yang bersangkutan melarikan diri saat OTT berlangsung. Ancaman laporan LSM dijadikan alat tekanan. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa Albertinus menjalankan modus pemerasan dengan cara mengancam akan menindaklanjuti aduan masyarakat dari LSM terhadap sejumlah kepala dinas. Namun berdasarkan keterangan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tidak ada perkara maupun pengaduan yang sebenarnya sedang ditangani oleh Kajari HSU. KPK menilai skema ini sengaja diciptakan seolah-olah ada laporan yang tengah diproses. Albertinus kemudian menghubungi Kepala SKPD terkait dan menyampaikan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti apabila tidak ada pemberian uang. Pola ini dilakukan untuk menekan pejabat daerah agar menyerahkan sejumlah dana. Baru menjabat, langsung memeras. Asep mengungkapkan bahwa seluruh dugaan pemerasan dilakukan pada November 2025 atau hanya sekitar 3 bulan setelah Albertinus dilantik sebagai Kajari HSU pada Agustus 2025. Dalam praktiknya, pemerasan dilakukan bersama Asis dan Taruna yang berperan sebagai perantara. Setelah menjabat sebagai Kajari HSU, Albertinus diduga menerima aliran uang sedikitnya 804 juta rupiah, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dana tersebut berasal dari pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Rumah Sakit Umum Daerah RSUD HSU. Aliran uang dan peran para perantara. KPK mengungkap uang hasil pemerasan terbagi dalam dua klaster berdasarkan perantara penerimanya. Taruna disebut menerima uang dari Kepala Dinas Pendidikan HSU RHM sebesar 270 juta rupiah dan dari Direktur RSUD HSU FVN sebesar 235 juta rupiah. Sementara itu, Asis menerima uang dari Kepala Dinas Kesehatan HSU YND sebesar 149,3 juta rupiah. Selain itu, KPK mencatat bahwa Taruna sebelumnya juga pernah menerima uang sebesar 1,07 miliar rupiah dengan rincian 930 juta rupiah pada 2022 dari mantan Kepala Dinas HSU dan 140 juta rupiah pada 2024 dari pihak rekanan. Asis juga disebut melakukan pemerasan secara terpisah pada Februari hingga Desember 2025 terhadap kepala dinas lainnya, dengan total uang yang diterima mencapai 63,2 juta rupiah. Potong anggaran hingga perjalanan dinas fiktif. Tak hanya melakukan pemerasan, Albertinus juga diduga menyalahgunakan anggaran internal Kajari HSU untuk kepentingan pribadi. KPK mengungkap adanya pemotongan anggaran melalui bendahara untuk dana operasional pribadi. Uang tersebut berasal dari pencairan tambahan uang persediaan (TUP) sebesar 257 juta rupiah tanpa disertai surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan pemotongan anggaran dari unit kerja atau seksi di Kajari HSU. Fakta ini diperoleh penyidik dari keterangan bendahara yang bersangkutan. Selain itu, Albertinus diduga menerima aliran dana lain, termasuk transfer langsung ke rekening istrinya sebesar 405 juta rupiah, serta pemberian uang dari Kepala Dinas PU HSU dan Sekretaris DPRD HSU dengan total 45 juta rupiah. Saat OTT berlangsung, KPK turut menyita barang bukti uang tunai sebesar 318 juta rupiah dari rumah pribadi Albertinus. Jeratan hukum. Atas perbuatannya, Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Asis Budianto, dan Tri Taruna Faryadi dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 61 KUHP, Jungto pasal 64 KUHP.
Ketiganya juga ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 19 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.